Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, senang kita masih bisa menuntut ilmu di pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa terus beraktivitas. Salah satunya pagi ini adalah kita menuntut ilmu, ya, ini mencari ilmu bermanfaat di mata kuliah proses komunikasi. Maka mari kita syukurin dengan berdoa. Selain menyukuri nikmat sehat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita berdoa semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar. Semoga perkuliahan yang kita lakukan di pagi ini berjalan lancar dan mendapat ilmu, benar-benar ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kalian nanti setelah kalian lulus kuliah, bisa digunakan sebagai bekal untuk meniti kehidupan kalian. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mari. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai, silakan kalian presensi dulu. Ya. Selain itu, saya mau nanyakan kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi pertemuan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin tidak harus materi yang lalu, mungkin masih kira-kira kaitannya dengan proses komunikasi, mungkin ada isu-isu di luar yang mungkin berkaitan dengan proses komunikasi, monggo mungkin ditanyakan atau mungkin kita diskusikan. Ada? Kalau nggak ada, kita teruskan perkuliahan di pagi ini. Rencananya adalah pagi ini saya akan bagi dua bagian perkuliahan pagi ini. Bagian pertama kita akan kuliah berkaitan dengan tingkatan proses komunikasi, ya, tingkatan proses komunikasi. Dan kemudian bagian kedua, saya ingin lihat film kalian, ya. Siapa tahu mungkin ada yang saya belum nonton sehingga mungkin saya akan nonton. Ya, ini tugas kalian presentasikan tentang komunikasi efektif yang kalian lihat di film itu. Ya, siapa tahu saya masih belum nonton, ya, saya mungkin belum nonton. Oke, kita sekarang buka materi kita. Ya, ini adalah tingkatan proses komunikasi. Sebelum saya lanjutkan, saya mau review sedikit. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Bosan Pak ditanya ini terus, iyalah, kan kita mata kuliah komunikasi, makanya sebelum sampai lanjut kita mundur senang, sehingga kita semakin kuat, ya, dasar kita. Amelia, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Loh, kok diam semua? Saya mungkin Pak. Ya, Harsel, monggo. Menurut saya komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain Pak, secara langsung maupun tidak langsung. Ya, betul sekali. Ya, jadi komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang berharap efek, ya, seperti itu. Penyampaian pesan, komunikator itu adalah penyampai dan komunikan adalah penerima, ya, dan ada pesan. Dan pesan itu bisa macam-macam, tidak hanya informasi tapi mungkin juga perintah, pertanyaan, ya, dan macam-macam. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita sudah tahu proses komunikasi, tapi mungkin saya akan ngulangi sedikit, ya, tentang apa yang saya berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita sampai ke tingkatan proses komunikasi. Oke, prinsip dasar komunikasi, ya. Prinsip dasar komunikasi itu adalah proses, ya, proses. Jadi komunikasi itu proses, artinya proses itu, ya, ada tahapan, ya, ada suatu hal, ya. Jadi misalnya tadi itu komunikator menginput pesan, terus kemudian pesan disampaikan, ya, lewat medium, terus kemudian diterima sama komunikan. Ini proses, ya. Jadi ada proses dan prosesnya ini berjalan linear, artinya
dari satu tahap ke tahap lain, ya. Jadi ada tahapannya, linear ya, sambung menyambung kayak gitu. Minimal ada 4 elemen ya di dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau sender ya, atau source ya. Ini adalah sekelompok atau seorang atau organisasi yang mengambil inisiatif yang menyampaikan pesan ya. Siapa itu komunikator? Ya misalnya kalau di dalam proses komunikasi yang kita lakukan di pagi ini, komunikatornya adalah saya. Saya yang punya inisiatif untuk menyampaikan pesan, yaitu pesan-pesan kuliah komunikasi ini. Kemudian yang kedua adalah pesan ya. Pesan ini adalah lambang atau tanda-tanda seperti kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, gestur. Ya, jadi pesan ini adalah yang disampaikan kepada komunikator. Ya, apa bentuknya ya seperti ini, bisa kata-kata, ya, bisa lisan. Ya, kata-kata itu seperti saya ngirim WA ke kalian, itu berarti kata-kata tertulis. Tapi kalau lisan seperti ini, atau mungkin gambar, ya, gambar itu seperti kita bikin iklan, ya. Angka, gestur itu adalah komunikasi nonverbal, itu ada di mata kuliah sosiologi komunikasi. Ya, ini adalah sebenarnya pesan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah medium. Ya, medium ini adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampai atau pengiriman pesan. Jadi kayak misalnya mobil gitu atau misalnya barang itu saya sampaikan ke misalnya salurannya itu adalah misalnya Gojek, misalnya CNE, Tiki dan lain-lain. Ini adalah saluran ya. Kalau tidak lewat saluran ya nggak mungkin ya. Bapak Yusuf, kita sekarang ini pakai saluran apa? Kita pakai saluran Google Meet kan? Nah ini saluran ini ya. Saya menggunakan komputer, saya menggunakan aplikasi Google Meet, saya sampaikan ke Google Meet akan disampaikan ke server di Google sana, terus kemudian kalian menerima pesan itu lewat Google Meet kalian. Ini contoh ya. Bapak kalau kita di kelas Pak, pakai saluran apa? Ya kalau di kelas ya salurannya kita adalah saluran udara ya, saluran udara. Coba kalau misalnya tidak ada udara, misalnya di angkasa luar, ya saya ngomong gitu ya. Ya saya ngomong ya nggak bisa meskipun saya bengak-bengok kok sorry bahasa Jawa ini teriak-teriak gitu ya, sangat keras, nggak bisa terdengar karena tidak ada saluran, nggak ada media ya. Nggak usah jauh-jauh ke angkasa luar lah, kalian misalnya di apa itu di studio musik atau studio radio ya, studio rekaman ya, meskipun ada kacanya ya, beberapa radio yang saya kunjungi ruang siarnya itu ada kacanya ya, jadi kita dari luar bisa melihat penyiarnya beraksi ya. Kita bengak-bengok gitu ya, kok bengak-bengok lagi, mohon maaf ya, teriak-teriak gitu dari luar, penyiarnya nggak dengar gitu ya, nggak dengar apa-apa gitu karena kayak kedap gitu ya, udaranya itu kayaknya nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk sehingga tidak bisa itu salurannya itu nggak ada ya. Baru kemudian kita mungkin masuk ke dalam, ketok-ketok, kita bukakan pintu, atau mungkin siapa penyiarnya itu kayak membawa speaker itulah, speakernya itu mungkin bisa komunikasi dari luar atau mungkin ada telepon. Nah itu artinya harus ada saluran ya, kalau tidak ada saluran nggak bisa. Ya, jadi yang komunikasi kita di kelas, komunikasi tatap langsung itu pun tetap ada saluran, yaitu adalah gelombang udara, ya, dalam gelombang udara. Kemudian yang keempat adalah komunikan, ya, komunikan ini adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dijadikan sasaran penerima pesan. Di sini, ya, yang kita berharap pesan itu sampai ya kepada dia. Ya, sampai kepada dia. Jadi ada tujuannya. Ya, loh Pak Yusuf, seperti Pak Yusuf ini ngomong sama siapa? Iya, saya memang seperti ini, nggak di hadapan saya cuma laptop, tapi saya tahu bahwa suara saya ini atau pesan yang saya sampaikan ini diterima oleh kalian. Gitu. Ada berapa orang ini? Mungkin ada sekitar 14 orang ya. Di punya saya itu ada berapa ini? Ada 22. Ada 20 orang ya, seperti ini. Ya, ada 20 orang yang akan mendengarkan ini. Siapa saja lah, kebetulan kalau di Google Meet mungkin saya masih bisa melihat ya begitu. Tapi bayangkan yang komunikatornya adalah penyiar radio.
ketika dia ngobrol gitu, mendengar gitu, dia membayangkan bahwa pasti ada yang mendengar. Siapa yang mendengar? Gak tahu. Masih mendengar saya ya, meskipun modelnya saya seperti penyiar ini, ya seperti penyiar ngomong sendiri. Tapi saya masih merasa yakin bahwa ada yang mendengar, ya. Jadi komunikan itu pasti yang mendengar pesan, ya. Tetapi nanti kita akan lihat lebih detail bahwa kadang yang menerima pesan ini tidak berarti harus orang lain, bisa orang sendiri. Orang sendiri, Pak. Masa ngomong sama sendiri? Ya, ngomong sendiri bisa. Berarti di dalam diri sendiri itu mungkin ada pihak lain, ya, pihak lain, dan mereka kemudian seperti diskusi, ya. Contoh kalau mungkin kalian di film-film kartun itu ya, yang kanan itu misalnya Pluto itu ya, di film kartun Walt Disney itu ya, Mickey Mouse itu ada Pluto ya. Ya Pluto ini kadang-kadang kan sering disuruh sama Mickey kayak gitu ya. Pluto ini kadang-kadang nggak mau menjalankan perintahnya karena mungkin menemukan tulang ya. Nah, di sebelah kanan itu ada malaikatnya. Kamu harus jalankan perintahnya Pluto gitu ya. Terus kemudian sebelah kirinya setan ya. Ya kalau malaikat digambarkan pakai baju putih, di atasnya ada kayak lingkaran putih, sedangkan ini warnanya merah, ada tanduknya membawa kayak trisila gitu ya. Trisila itu tombak yang matanya 3 gitu. Jangan gitu. Ini tulang ini belum tentu ada nanti. Ini contoh komunikasi. Nanti kita akan lanjutkan ya, kayak komunikasi antar kita ya. Kita dengan kita maksudnya, saya dengan saya, lu dengan saya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait sampai di sini? Sudah jelas belum? Saya pikir ini harusnya jelas banget ya. Mulai awal kuliah sampai setiap pertemuan mesti kadang-kadang saya ulang apa itu komunikasi dan bagaimana sih proses komunikasi. Namun yang mungkin saya mau sampaikan bahwa kalian belajar komunikasi ini, proses komunikasi ini harus kalian pahami bahwa mungkin kalian berpikir ngapain sih kita belajar komunikasi gitu, saya kan desainer. Iya ya, memang kalian desainer, kalian mungkin membuat desain ya, membuat entah desain desain logo, desain signage kalau istilah saya ya, untuk buat rebranding atau membuat komik atau membuat video dan macam-macam. Itu sebenarnya adalah pesan ya, nggak mungkin ya kalian bikin sendiri kemudian dinikmati sendiri ya. Ya mungkin bisa ya, tapi pasti ya berharap ada orang yang melihat. Nah, berarti yang kalian bikin ini sebenarnya adalah juga proses komunikasi ya. Itu kalau kemudian komunikasi itu tidak dipahamkan ya, berarti juga apa yang kalian lakukan ini juga sia-sia. Maka di kampus atau kampus juga meminta kalian untuk belajar komunikasi, karena apa yang kalian lakukan ini juga adalah proses komunikasi, bukan hanya sekedar estetikanya bagus atau mungkin secara teori desainnya bagus, tapi ya ini komunikasinya jalan ya. Jadi ketika misalnya kita bikin iklan, bagaimana kemudian orang paham terhadap iklan kita dan kemudian mereka melakukan apa yang dilakukan, apa yang kita minta mereka melakukan. Ya, kalau kemudian mereka aja tidak paham dengan pesan yang kita sampaikan lewat iklan, ya bagaimana kita berharap mereka melakukan apa yang kita inginkan. Berarti komunikasi itu atau iklan yang kita bikin itu komunikasinya tidak bagus. Ya. Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Prinsip dasar komunikasi. Ya. Prinsip dasar komunikasi, selain tadi sudah saya jelaskan tentang komponen atau unsur komunikasi, ya, komunikator, komunikan, message, aluran, ya. Ada yang dinamakan sebagai model SMCR, yaitu singkatan dari Source Message Channel Receiver, ya. Jadi di sini ada 3 elemen atau faktor yang juga penting dalam proses komunikasi, ya. Ini adalah akibat atau dampak dari hasil yang terjadi pada pihak penerima atau komunikan. Ya. Jadi selain 4 tadi itu, ya selain 4 tadi yaitu source message channel receiver, ya ada 3 elemen lagi. Ya. Jadi selain 4 dasar komunikasi tadi, yaitu komunikator, pesan, saluran dan komunikan, ya masih ada 3 elemen lagi yang juga penting dalam proses komunikasi. Ya ini adalah umpan balik ya atau feedback.
yaitu tanggapan balik dari pihak penerima atau komunikan atas pesan yang diterima. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap komunikasi yang dilakukan pasti ada tujuan dari komunikator yang diinginkan ya. Seperti kita ini pagi ini belajar ya. Saya kepinginnya apa yang saya sampaikan ini kalian pahami. Ini tujuan saya ya. Feedbacknya ya mungkin kalian paham ya. Ketika misalnya di pertemuan berikutnya saya tanya, kalian bisa menjawab. Nah, ini berarti paham ya. Memang agak susah ya di sini apa namanya, saya melihat kalian paham atau tidak ya, karena kalau misalnya di kelas saya bisa melihat mimik kalian ya, komunikasi nonverbal kalian yang bisa saya perhatikan apakah komunikasi yang saya lakukan ini berjalan sukses atau tidak ya. Tapi pasti ya, pasti harus ada feedback ya, harus ada feedback ya. Kecuali mungkin sifatnya hanya sekedar informasi ya, kalian terima aja ya. Ini pun juga di kelas ini mungkin sifatnya juga informasi, tapi saya harap juga kalian memberikan feedback. Makanya kadang-kadang saya berhenti, saya tanya ke kalian, itu saya ingin tahu feedbacknya, ngukur feedback ya. Minimal apakah komunikasi saya ini lancar, misalnya sinyalnya nggak putus-putus ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Saya ngomong sendiri ternyata apa itu apa mic-nya mati, itu saya pernah itu ya, ngomong cukup lama ya, cukup lama saya lupa, ternyata jadi tiba-tiba Google Meet saya putus ya, kemudian saya nyambung lagi, saya pikir sudah bisa, jadi ya setelah nyambung lagi saya ngomong gitu, ternyata mic-nya otomatis mati itu, nggak dinyalakan, sehingga apa, nggak kedengaran ya. Untung saya dapat feedback, Pak Yusuf nggak keluar suaranya. Saya lihat ya mic-nya off gitu, tapi saya nggak tahu. Ini contoh, ini feedback. Kalau nggak gitu juga nggak bisa ya. Termasuk misalnya kalian paham nggak? Paham Pak Yusuf? Belum paham Pak Yusuf, tolong diulang lagi ya. Ini contoh feedback ya. Berikutnya adalah noise ya. Noise ini adalah gangguan, faktor-faktor entah fisik maupun non fisik yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi ya. Kalau di kita seperti ini mungkin gangguannya mungkin sinyal ya, atau istilahnya koneksi ya, koneksinya mungkin tidak bagus, bandwidthnya naik turun, sehingga bisa jadi misalnya suara saya itu putus-putus ya, suara saya putus-putus, jadi ngomongnya A langsung ke Z tengah-tengahnya ini apa ini nggak tahu ya, putus. Ini contoh ya. Atau mungkin ramai ya, baik di saya suaranya ramai dari lingkungan ini sehingga suara saya ini campur dengan suara yang ramai, atau mungkin sebaliknya di tempat kalian mungkin karena di rumah mungkin koneksinya kurang bagus, kalian misalnya contoh aja ya ke warkop gitu ya. Nah warkopnya ini di pinggir jalan misalnya, ada orang nyetel TV, jadi ramai juga gitu ya, terganggu ya. Jadi noise ini adalah faktor-faktor yang mengganggu. Tidak hanya sekedar fisik yang seperti saya sampaikan tadi masalah suara. Bisa aja mungkin secara non-fisik. Bapak Yusuf, non-fisik kok mengganggu? Iya, benar. Apa contohnya? Ya mungkin kalian seperti begini. Kok bisa Pak Yusuf? Belum tune ya, mungkin karena mungkin bangun mepet. Ya mohon maaf mungkin ya. Kalian misalnya bangun terus kemudian langsung kuliah gitu, masih belum penuh gitu ya, sehingga mungkin mendengar ya tapi nggak paham gitu ya. Maka saya minta sebenarnya seperti yang saya minta sejak awal di kuliah, yaitu saya ketika bikin grand rule perkuliahan, tolong kalau bisa mandi ya, setelah mandi sarapan, terus kemudian pakai baju yang berbeda dengan baju saat tidur ya, mungkin baju yang hem ya, bukan yang kaos itu ya. Terus kemudian duduk ya, duduk yang fokus ya, dengan duduk di kursi terus kemudian menghadap meja ya. Meskipun mungkin kalian mendengarnya bukan lewat laptop misalnya, lah maka saya minta kalian untuk kemarin itu beli tripod ya, atau tripod khusus HP ya. Artinya HP-nya itu diletakkan, kalian bisa melihat, terus kemudian di depannya ini entah laptop atau HP itu mungkin kalian membawa notes sambil mencatat. Jadi tetap meskipun kita kuliah model seperti ini ya, suasananya kesiapan kita ya seperti kita kuliah di kampus ya. Kalau ke kampus kan kalian pasti mandi ya kan, sarapan, terus kemudian duduk, ada catatan seperti itu. Kalian sehingga bisa siap ya, siap secara psikologis, siap untuk menerima. Tapi kalau misalnya
kalian tidak seperti itu, bisa saja mungkin belum siap, sehingga apa, pesan yang disampaikan iya secara fisik diterima, tetapi maksudnya masuk di telinga ya, di suara tadi, gelombang suara diterima sama telinga, tapi pesan ini meskipun sudah masuk ke telinga itu mungkin tidak diolah di otak, nggak diolah di otak ya. Jadi apa ya, seperti surat, kita terima surat gitu tapi nggak dibaca, ditumpuk tok ya gitu ya, baru kemudian ditanyakan, kamu kok nggak jawab suratku sih, surat yang mana? Ya itu ya, ini jadi noise ini sangat-sangat mengganggu. Maka saya minta kalian ini, tidak hanya kuliah saya ya, kuliah kami ini di proses komunikasi, tolong ya, tolong di semua kuliah, karena eman sekali ya, jangan menganggap bahwa perkuliahan daring ini adalah sementara ya. Maka sejak awal saya dulu awal-awal bilang, cobalah kalian bersikap seperti kalian di kelas ya, jangan sampai ini hanya sementara Pak Yusuf, sementara loh, sudah 3 semester sudah semester itu tiba-tiba kalian lulus ya, nanti kalian dapat apa gitu ya kan, susah gitu loh. Mending dengan kalian seperti ini, minimal ada ilmu beneran ya. Kalau nggak salah 2 semester ini saya nggak diberi kuliah praktek ini, kuliah yang semester yang pertama di saat daring itu masih ada kuliah praktikum ini, tapi mungkin karena dianggap sementara sama kampus, semester yang kedua nggak diberi, semester 3 juga nggak ada. Padahal saya masih mengajar, biasanya mengajar kuliah yang sifatnya praktikum seperti web design, multimedia interaktif ya. Di semester yang pertama saat kuliah daring masih ya, tapi meskipun itu memang susah ya mengajarkan sesuatu yang sifatnya teknis ya, makanya mungkin ditunda. Tapi maksud saya, bersikaplah secara psikologis siap untuk menerima pesan, yaitu caranya ya. Kalau kalian misalnya ya sambil, mohon maaf, mungkin sambil leyeh-leyeh tiduran gitu ya, nggak mungkin sampai ya, duduk manis bawa catat gitu ya. Oke, berikutnya oh ya, ini kita lihat ya, di sini secara sederhana proses komunikasi adalah sumber ya, yang punya inisiatif menyampaikan pesan ya, terus kemudian ada pesan ya lewat saluran, kemudian diterima tadi itu ya oleh komunikan penerima ya, terus kemudian penerima ini berakibat ya, berefek ya, berespon ya, ada feedback, ada result ya. Tapi bisa saja mungkin penerima jadi komunikator ya, kebalik jadi sumber ya, ketika dia memberikan feedback, memberikan umpan balik ya, tentu ini lewat pesan saluran kayak gitu ya. Nah, terus kemudian keterima ke sumber tadi, berarti sumber di sini sifatnya penerima. Kok bingung Pak Yusuf? Ya gampang, misalnya di sini saya ngomong sebagai komunikator, kalian sebagai komunikan, kemudian saya tanya ya, siapa yang sudah mengerjakan tugas, misalnya saya Pak, kemarin saya mengerjakan tadi malam misalnya sama teman-teman. Nah, ketika kalian ngomong itu saya dengar kalian berarti komunikator, saya komunikan, jadi langsung secara otomatis sudah saya berkomunikasi. Bagaimana kalau saling ngomong? saling ngomong mungkin ya pesannya nggak sampai ya, seperti apa namanya, saya ngomong kalian ngomong ya, harusnya kan tadi saya bilang proses komunikasi linear ya, harus ada yang mendengar ya. Kalau saling ngomong ya nggak bisa ya. Sebenarnya kalau kalian mau melihat itu ya, itu alat komunikasi namanya handy-talkie ya, handy-talkie. Beda dengan telepon ya. Telepon ini sistemnya ini terpisah ya, antara suara dengan penerima dengan kuping, penyampaian suara, penyampai suara ini berbeda ya. Jadi kalian ngomong sana ngomong juga bisa ya. Tapi kalau handy-talkie ini linear ya. Ketika kita ngomong maka kita nggak bisa mendengar ya. Kalau yang lain ternyata juga ikutan ngomong, maka suara kita nggak didengar. Maka kalau kita ngomong, yang lain diam ya, namanya push to talk ya, PTT, ditekan terus kemudian kita ngomong, baru kemudian kita lepas, di sana akan mengganti kayak gitu. Kalau handy-talkie memang sifatnya linear ya, beda dengan sifatnya kayak telepon ya, telepon atau broadcast apa itu yang kita telepon lewat WA, itu masih bisa itu sambil ngomong ya. Nah ini juga ya, maka sebenarnya prosesnya ya muter ya. Jadi ini sebenarnya sama ya, linear, tapi sebenarnya kalau mau dibuat ya kayak bisa seperti ini. Jadi
pengirim pesan source ya, mengencoding pesan ya, di pesan disampaikan di channel ya, kemudian di decoding ya, kalau di encoding itu pesannya diurai ya, kemudian decoding disusun lagi ya, kemudian diinterpretasikan ya, diterima receiver ya. Receiver menyampaikan pesan, membalas ya. Nah, misalnya kalau telepon ya, kalau kita seperti ini kan nggak saling berbalas ya, tapi kalau kita berkomunikasi kan biasanya sambil ngobrol itu berkata itu kan, sana jadi komunikan kemudian jawab jadi komunikator. Nah ini juga dia melakukan hal yang sama ya, encoding, interpreting, decoding, message channel. Jadi muter terus ya, muter terus. Memang ada beberapa komunikasi yang mungkin tidak feedbacknya yang nggak langsung ya, nanti kita lihat ya, ada beberapa tingkatan proses komunikasi. Maka kita lihat di sini bahwa sumber membentuk ya, mengurai pesan dan menyampaikan melalui sebuah saluran tertentu ya, entah surat, telepon, gelombang udara. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, kemudian pihak penerima mengartikan dan menginterpretasikan pesan tersebut. Apabila ia punya tanggapan, maka ia akan membentuk pesan dan menyampaikan kembali ke sumber. Jadi seperti muter kayak gitu ya. Tanggapan yang disampaikan penerima pesan kepada sumber disebut feedback, atau dalam bahasa Indonesia namanya umpan balik. Feedback. Ya, dinamakan umpan balik. Jadi si komunikan berkedudukan sebagai komunikator ya. Tentu dia memberikan itu adalah respon terhadap stimulus yang diberikan oleh kita. Misalnya saya tanya, siapa yang sudah sarapan pagi ini? Ya saya diam ya. Saya bersiap sebagai komunikan. Kalian mungkin ada yang jawab, misalnya Pak Waldi jawab misalnya, saya belum Pak. Tapi mungkin ketua kelas misalnya bilang, saya sudah Pak, tadi saya sarapan pecel. Nah ini contoh. Mereka kalian menjawab itu sebagai umpan balik terhadap pertanyaan yang saya berikan. Ya. Demikian proses ini terus berlanjut secara melingkar ya, sirkuler ya, melingkar seperti itu, di mana kedudukan sebagai sumber dan penerima berlaku secara bergantian. Kalau mau melihat proses itu ya, ketika kita sebagai komunikator paling tepat yaitu kalau kita berkomunikasi lewat handitalki ya. Handitalki itu sifatnya linear ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong, saya harus menekan ya, sambil saya tekan ini saya ngomong ya, push to talk ya, baru kemudian kita ngomong. Yang lain dengerin, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong nggak bisa karena satu arah itu. Kalau handitalki beda dengan telepon ya. Kalau telepon atau apa itu call ya, direct call atau yang di WA itu ya, live call atau apa, vid call gitu, video call itu mungkin masih bisa kita ngomong, mereka ngomong. Kalau itu nggak bisa. Tapi sebenarnya ya memungkinkan juga sih komunikasi saling ngomong seperti itu. Tapi ya memang mungkin nggak efektif ya. Contoh komunikasi yang tidak efektif ketika yang satu ngomong, yang satu ngomong juga. Yaitu saat apa? Yang satu ngomong, yang satu ngomong lagi, dan komunikasi ini nggak efektif. Mana ada Pak? Ada. Mungkin ada yang tahu? Amelia? Ikhwan? Ada nggak di sebuah proses komunikasi di mana ada komunikator dan komunikan ini saling jadi komunikator semua, saling ngomong? Demo, Pak. Demo? Iya, atau Demo. pas pada saat debat tapi masih melonjak emosinya. Betul sekali. Ya itu, yaitu saat kita bertengkar. Kalau bertengkar waduh ngotote pada ngomongnya, kita nggak butuh ya, nggak butuh pesan mereka, makanya kita ngomong kalau perlu kita lebih keras, lebih cepat supaya dia berusaha supaya pesan kita sampai ke dia, tapi dia nggak mau, dia juga menyampaikan pesan ya, nggak efektif itu. Nah, memang tujuan komunikasi itu bukan itu, memang dia tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan karena saling ngototnya ya. Mungkin dia menunjukkan bahwa mereka marah aja. Makanya sebenarnya kalau ketika marah ya harus salah satu mendengar ya. Jadi kalau dia marah ya kita dengar. Kalau sama-sama kok gak akan sampai. Tapi pesan
pesan marahnya itu sampai, tapi pesan-pesan yang disampaikan lewat komunikasi tadi itu nggak sampai, tapi unsur atau tujuan komunikasinya sampai. Oh, dia marah gitu. Marahnya apa yang disampaikan nggak jelas, ya nggak jelas, karena ya kadang-kadang kalau sama marahnya ini. Kemarin di Twitter kalau nggak salah saya lihat ada ada ini jarang terjadi ini di Telaga Sarangan kemarin. Ini barusan ini. Ada seorang keluarga yang makan di sebuah restoran di pinggir Sarangan. Siapa yang pernah ke Sarangan? Telaga Sarangan? Siapa yang pernah ke Telaga Sarangan? Saya, Pak. Pernah. Ya. Kamu tahu kan Telaga Sarangan itu kan sebenarnya sekelilingnya kan ada jalan. Di sekelilingnya sih biasanya ada banyak orang jualan termasuk makanan. Nah, kemarin itu ada keluarga yang mengajak keluarganya makan ya, tapi anaknya ini minta sate. Yang Nah, warungnya ini, restorannya nggak ada. Nah, bapaknya ini pesan ke sate tadi itu, ke sate tadi ya, bersama tukang satenya itu sambil menunggu restoran tadi itu memasak, kemudian satenya matang dibawa ke restoran. Pemilik restorannya marah. Ke tukang satenya dibela sama yang pengunjung. Akhirnya 3 orang bertengkar. Saya lihat videonya ya. Kadang-kadang memang ini sih harusnya memang hal ini sebenarnya hal yang remeh. Saya sering juga melakukan hal itu, tapi harusnya etikanya satu, pembelinya minta izin ya, misalnya contoh ya, saya sering kali kayak gitu ya, misalnya warung ini nggak ada bakso, padahal saya nggak suka yang ini, saya pinginnya bakso, sebelah bakso, saya ngomong ke penjualnya, Pak, boleh nggak saya pesan bakso untuk dimakan di sini? Biasanya boleh kalau berdekatan ya, ini kok nggak tahu kenapa kok seperti itu, etikanya gitu. Jadi si penjualnya ngomong sebenarnya, kita pembeli ngomong ke penjual, harusnya sih penjual harusnya juga etikanya mengizinkan, kamu nggak punya menu itu kok gitu. Kalau kemudian lu yang ada di sini kalau nggak mau ya orang mungkin ya udah kita yang lain aja, pindah ke lain aja. Memangnya kamu aja yang jualan ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang sepele ini sebenarnya bisa kalau kemudian kita memahami. Yang terjadi kita kadang-kadang nggak mau paham ya, atau nggak mau mengerti, nggak mau peduli. Ini yang nggak bagus ya. Harusnya peduli. Dan itu sebenarnya mudah kok, enteng, tinggal ngomong aja. Kenapa nggak mau? Ya mungkin gengsinya. Yang saya amati orang-orang yang pemarah, orang-orang yang kayak gini ini biasanya gengsinya terlalu tinggi ya. Gengsinya tinggi ini yang kemudian menahan dia untuk berkomunikasi. Baru ngomong aja. Ya nggak tahu kenapa kok menahan mereka untuk tidak mau berkomunikasi. Tadi itu saya melihat gengsinya tinggi. Padahal mudah aja. Pak, saya boleh nggak beli bakso? Saya bawa ke sini. Pasti dia, oh nggak masalah gitu ya. Monggo gitu. Kalau enggak ya sudah Pak, tak saya beli gitu. Mungkin mereka malah itu dibalik ya, saya makan di bakso terus kemudian saya ngomong sama tukang baksonya, Pak saya beli yang ini boleh enggak? Tukang bakso pasti seneng ya kalau enggak gitu. Jadi gampang, saya nggak tahu kenapa. Jadi saya lihat itu pukul-pukulan itu di Twitternya. Nah ini yang kemarin di materi sebelumnya ya. Siapa yang mengemukakan ini? Mungkin masih ingat di pertemuan sebelumnya? Ikhwan? Siapa yang mengemukakan teori ini kemarin di pertemuan kemarin? Di komunikasi efektif. Siapa yang mengemukakan hal ini? Akan saya gambarkan di whiteboard. Apa istilahnya? Bukan whiteboard ya, board ya. Kalau di Google Meet namanya Jamboard. Siapa yang mengemukakan ini? Siapa yang masih ingat? Kan dicatat sih. Adam? Ketua kelas? Ini? Lupa, Pak. Oh, lupa, kemarin kan ada di pertemuan. Ya, Wilbur Scrum ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa komunikasinya efektif itu kalau yang warna hijau ini, yang irisan ini, kalau dulu waktu kita SD mungkin namanya diagram Venn, semakin besar ya. Jadi semakin bertemu. Ini kan cuma segini ya. Bayangkan kalau frame of reference antara A, komunikator, dan B,
semakin mepet ya, berarti semakin banyak paham ya. Kalau seperti ini berarti ini yang paham, yang ini nggak paham ya. Tapi memang nggak mungkin terjadi arsiran yang bisa banyak ya. Anak kembar sekalipun frame of reference dan field of experience itu pasti berbeda. Ya nggak mungkin seorang manusia bisa sama-sama. Itu Pak di cloning. Ya mungkin aja, tapi sampai saat ini masih belum ada ya teknologi cloning manusia. Ya mungkin kalau di cloning mungkin frame of reference dan field of experience sama. Apa sih frame of reference ini Pak Waldi? Sehingga di pertemuan sebelumnya si Wilbur Scrum menjelaskan apa itu frame of reference. Saya nggak masuk Pak kemarin. Oh iya sih, nggak masuk kamu. Kenapa? Kemana kamu? Waldi kok nggak masuk? Ketiduran Pak. Tidur. Iya terlalu liburannya terlalu panjang sih ya. Enggak Pak. Tidur. Nongkrong Pak sampai subuh Pak. Lu. Ya, harusnya kan dilihat lah nongkrongnya. Kalau besok nggak ada Ngerjain kuliah. sarapan Pak. Oh gitu. Iya. Ya harusnya tetap harus ada prioritas lah. Iya Pak. Tadi malam tak tidur jam 10 Pak. Oh, ya sama juga. Saya tadi malam tidur sore jam 10 mungkin jam 9 ya. Karena hari ini ada kuliah, maka saya supaya benar-benar fit ya saya harus segar. Kalau ngajar nggak segar itu kelihatan ya, nggak bersemangat. Kalau saya nggak bersemangat, apalagi kalian ya, maka saya harus segar dan bersemangat supaya semangat saya ini menular ke kalian ya. Kalau enggak, saya sudah malas, kalian tambah malas. Memang sudah. Kamu sudah mandi Pak Waldi? Belum Pak. Tuh, kan? Sekalian Jumatan nanti Pak. Loh ya enggak, saya nanti Jumatan juga mandi lagi 2 kali 3 kali nanti sore. Enggak apa-apa toh. Kamu mandinya itu tak bayar. Iya Pak, ikut tetangga Pak. WC umum lah. Iya Pak, harus bayar ya bola. Rumah saya kamar mandi luar Pak, ikut tetangga Pak. Oh gitu, kok bisa Pak Waldi? Ini kos-kosan tak? Enggak Pak, bercanda Pak. Sudah, Nah ini sudah mandi belum? Kok nggak Sudah, semangat Pak. ini? Hah? Sudah. Udah tadi tak ingetin Pak, suruh mandi. Wah. Kamu ngingetin tapi yang ngingetin nggak melakukan ya boy. Kan itu Pak, ladies first Pak. Ladies first berarti tetap kamu setelah itu ya. Jadi apa frame of reference itu ini? perspektif manusia terhadap suatu objek, Pak. Tapi dipandang dari ini pribadinya dia, kecenderungan pribadi sehingga muncul perspektif yang berbeda. Wah, kok rumit sekali nih. Bukan. Perspektif manusia terhadap suatu objek, tapi dinilai dari kecenderungan pribadinya dia, Pak. Jadi muncul perspektif yang berbeda. Bukan, rumit sekali, bukan. Frame of reference itu adalah kerangka pengetahuan dia, ya, secara secara pikiran tuh yang memori itu, yang diingat, yang diketahui gitu. Itu frame itu kayak apa ya, kotaknya gitu ya, batasnya. Nah, referensi itu ya bisa pengetahuan, bisa informasi, bisa keterampilan. Misalnya contoh, kalian kuliah ini proses komunikasi, berarti kalian tahu ada apa yang dimaksud dengan proses komunikasi. Tapi misalnya anak mahasiswa akuntansi nggak belajar tentang proses komunikasi, tadi pengetahuan tentang proses komunikasi nggak ada, tapi mungkin dia belajar tentang akuntansi, kalian tidak belajar akuntansi. Nah ini frame of reference ini kerangka atau kotaan yang isinya yang berkaitan dengan otak ya. Jadi yang diingat itu tadi bisa pengetahuan, bisa informasi, bisa keterampilan. Ya misalnya keterampilan itu misalnya saya membuat website, ini keterampilan ya, mungkin secara itu. Tapi mungkin kalau keterampilan secara fisik, saya misalnya bermain musik keyboard, bermain musik seruling, ini kan keterampilan juga. Ini kan dulu belajar. Nah ini namanya frame of reference ya. Kemudian sebenarnya ada lagi namanya field of experience ya. Berarti frame of reference itu berdasarkan otak ya, memori itu ya, arti pengetahuan, keterampilan, hal yang diketahui ya. Kemudian field of experience ini apa yang pernah dilakukan dulu, apa yang pernah dialami ya. Namanya field of experience, pengalaman, apa yang pernah dialami dulu mulai dia lahir sampai sekarang ya. Setiap orang mungkin berbeda. Dan ini
tersimpan di memori dia, ya, baik pengetahuan maupun yang diingat berdasarkan dia mulai hidup sampai sekarang itu. Nah, ini adalah bagian dari itu. Dan ketika orang berkomunikasi, ya, ini harus menyatu, ya, harus frame apa namanya yang diarsir, ya, overlappingnya ini harusnya ada. Ya, kalau mau dibuat gampang misalnya, ya, kalau sering saya berikan contoh misalnya saya ke tempat asing gitu, ya, tempat yang budayanya berbeda misalnya, ya, saya ke Madura kemudian sekarang saya harus berkunjung ke kerabat yang barusan pindah ke sana, saya kehilangan arah, saya tidak tahu arah, saya tanya pada orang yang mungkin ada di situ, saya tanya dalam bahasa Indonesia, dia nggak paham bahasa Indonesia, ya ini berarti frame of reference-nya dia nggak ada bahasa Indonesia, ya. Yang ada mungkin bahasa Madura. Sebaliknya di punya saya nggak ada frame of reference bahasa Madura, saya tidak pernah belajar bahasa Madura, mereka nggak bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi ini nggak ada yang sama, sehingga komunikasi ini tidak jalan. Tapi kalau misalnya saya belajar bahasa Madura, ya, mereka nggak bisa bahasa Indonesia tapi tahu bahasa Indonesia, mungkin bisa, saya bisa berkomunikasi. Sebaliknya saya nggak bisa bahasa Madura tapi mereka bisa bahasa Indonesia, mungkin bisa berkomunikasi. Ini contoh, ya. Yang lainnya ya banyak sering yang saya contohkan, misalnya saya melihat situasi komedi, ya, kayak Friends itu yang sekarang lagi bikin reuni, ya, bikin film lagi reuni, ya. Dulu nggak tahu di TV kita itu dulu banyak sitkom dari luar negeri yang bagus-bagus, kebanyakan memang lucu, salah satunya Friends itu, ya, yang dulu ada lagi Bill Cosby atau Cosby Show. Ini seringkali kadang-kadang kan kayak ketika lucu gitu seperti ada orang suara tertawa, ya, di acara di sitkomnya ada suara tertawa, ya. Nah, ini berarti kan lucu menurut mereka, tapi saya nggak paham lucunya, meskipun ada subtitlenya, ya, saya baca, tapi nggak paham. Berarti saya tidak punya frame of reference dan field of experience yang bisa memahami lawan. Menurut Wilbur Cramer, suatu proses komunikasi atau kegiatan komunikasi akan berjalan efektif, ya, di materi yang kemarinnya, apabila terhadap arsiran, ya, tautan, ya, overlapping of interest, pertautan minatan kepentingan antara sumber dan penerima pesan, ya. Oke, sekarang masuk ke tingkatan proses komunikasi, ya. Oke, kita lihat, ya, komunikasi yang paling bawah adalah komunikasi intrapersonal, atau dalam bahasa Indonesia intra, bukan inter, ya, intra pribadi. Kemudian ada komunikasi interpersonal, ya, atau komunikasi antar, ya, antar pribadi. Kemudian komunikasi dalam kelompok, komunikasi organisasi atau komunikasi antar kelompok, kemudian komunikasi organisasi dan komunikasi masyarakat luas. Ini adalah tingkatan proses komunikasi di kita, ya. Jadi yang paling kecil, yang paling bisa mudah kita lakukan adalah urutannya seperti ini, yang mulai dari bawah sampai atas. Oke, kita masuk detail, ya, satu persatu. Yang pertama adalah interpersonal communication, ya, komunikasi intra, ya, dalam bahasa Indonesia intra, berarti interpersonal. Interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan di dalam diri sendiri, ya, proses komunikasi yang terjadi dalam diri seorang, ya. Jadi proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf, misalnya berpikir, merenung, mengingat, menulis sebuah surat, menggambar, berdiskusi dengan kita sendiri, yang kayak tadi itu saya ceritakan Pluto tadi itu, ya. Ini komunikasi ini yang bisa kita lakukan, dan komunikasi ini yang mungkin sering kita lakukan, ya. Berpikir, ya, berpikir ini contoh. Saya mau melakukan ini atau melakukan itu, ya. Saya kalau mau digambar lebih mudah, ya, kayak animasinya Walt Disney yang tadi itu si Pluto. Itu sebenarnya kita kayak di sini ada kayak komunikator, di sini ada komunikan yang mungkin saling berdiskusi. Apalagi misalnya kita menghadapi situasi yang mungkin dilematis, ya. Misalnya contoh, mungkin kalian sering melakukan, ya. Misalnya contoh, saya mau beli ini, ya. Anggap saja beli HP. Saya mau beli HP ini atau beli HP ini, ya. HP ini spesifikasinya begini, dia bisa begitu, bisa begitu. HP ini spesifikasinya seperti itu, bisa begitu.
harganya sama, saya milih yang mana ya? Nah, ini di otak ini kita kadang-kadang berpikir ya, kemudian mungkin berdiskusi atau malah berdebat. Ya, nanti mungkin ada yang menang ya. Ya, yang menang itu yang kemudian akan jadi keputusan kita. Ya, merenung ya, merenung. Nah, ini berdiskusi, kamu begini harusnya begitu. Seandainya kamu nggak begini, pasti kamu bisa begini ya, kayak gitu. Ya, ini yang selalu kita lakukan ya, setiap saat ya, dimanapun ya, di manusia apapun ya. Karena memang mungkin ada manusia yang sifatnya tidak sosialiter ya, artinya tidak gampang bergaul ya, tapi tetap mereka pasti bisa berkomunikasi ya. Ya, Martin memang ada manusia yang tidak mudah bergaul, artinya kayak punya kepribadian introvert ya, tapi komunikasi pasti dilakukan ya. Ini paling bawah, paling bawah. Kemudian adalah komunikasi antar pribadi. Kalau tadi itu komunikasi intra pribadi di dalam pribadi, sedangkan kalau komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi satu dengan pribadi lain ya, adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara satu orang dengan orang lain ya, misalnya percakapan tatap muka antara dua orang, misalnya kekasih atau mungkin suami istri atau mungkin orang tua dengan anak ya, teman dengan teman ya, bisa mungkin surat menyurat, WA, email. Ini pribadi dengan pribadi ya, kita dapat telepon, kita dapat WA ya, atau mungkin vid call ya, ini pribadi dengan pribadi ya. Pak Yusuf, ini pribadi nggak kita lakukan ini? Enggak kan, saya pribadi satu, tapi kalian di sana nggak hanya satu orang. Banyak. Lalu nanti komunikasi apa ini berarti Pak ya, nanti lanjut. Ini bukan berarti komunikasi pribadi satu orang dengan satu orang ya. Banyak sebenarnya, pada dasarnya ya kita juga sering melakukan komunikasi antar pribadi, karena komunikasi antar pribadi ini kadang-kadang orang masih bisa menerima, tapi kalau komunikasi dengan banyak orang mungkin mereka grogi ya, komunikasi antar pribadi. Ada lagi mungkin yang mau memberikan contoh komunikasi intra pribadi sama komunikasi antar pribadi, mungkin ada yang memberikan contoh. Hersel, mau memberikan contoh sebuah peristiwa dalam hidupmu tentang mungkin di dalam komunikasi intra dan komunikasi antar pribadi, antar pribadi, mungkin pernah nggak kamu mengalami? Pasti ya mengalami, tapi mau memberikan contoh mungkin di dalam kehidupanmu. Oh, diam ya. Oke, kita lanjut sekarang. Komunikasi dalam kelompok ya. Urutannya dari komunikasi di dalam diri pribadi, komunikasi antar pribadi, dan sekarang komunikasi dalam kelompok. Nah, kalau komunikasi kelompok ini adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita berkomunikasi ya antara satu anggota ke anggota lain di dalam sekelompok orang ya, kelompok ya. Kayak gini kita kelompok kan, masih kelompok karena masih nggak banyak ya. Berapa ini sekarang kita komunikasi, ada sekitar 19 orang, ada yang live berarti tadi kalau nggak salah 20, ada yang live 1. Nah ini contoh ya, ini komunikasi kelompok ya, komunikasi kelompok. Makanya tadi Pak Yusuf, kita ini komunikasi apa ya? Ini komunikasi kelompok ya, komunikasi yang dilakukan di dalam kelompok antara individu. Ketika saya ngomong didengar oleh kalian, tapi misalnya Pak Waldin jawab, ya saya dengar, tapi yang lain juga dengar ya, dibalas mungkin sama ini Mbak, komunikasi, Fatwaldin dengar, yang lainnya dengar ya. Jadi komunikasi kelompok di dalam komunikasi antar pribadi, tetapi masih dalam cakupan yang lebih luas ya, karena pribadi yang lain juga ikut bisa berkomunikasi ya. Apalagi kira-kira komunikasi kelompok selain kayak kita seperti ini di dalam kelas ini, mungkin ada yang memberikan contoh. Afifah mau memberikan contoh, atau mungkin Daniel, tumben ini nggak bersuara Daniel. Sudah mandi kamu Daniel? Belum Pak. Ya itu kamu belum mandi, itu jadinya nggak bersemangat. Eli, kamu tetanggaan sama Daniel nggak mandi juga jangan-jangan? Beda kos, Karima? Pak. Beda kos. Oh beda kos kamu, nggak tetangga sama Daniel sekarang?
Ah, dari awal, Pak. Oh gitu. Tapi sudah mandi kan? Sudah, sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Ya gitu, bersemangat berarti. Karima, ketua kelas, ada memberikan contoh? Mantan ketua kelas sih, bukan ketua kelas sekarang Ya, kan Pak. ini. Apa memberikan contoh tentang ini komunikasi kelompok apalagi selain seperti kayak kita di kelas ini, ada nggak komunikasi kelompok? Saat kerja kelompok, Pak. Yes, betul ya, kayak kita diskusi di kelompok, kayak meeting di kantor ya, kayak meeting di kampus, misalnya meeting antar dosen atau meeting antar pimpinan kampus itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, komunikasi antar kelompok ya. Kalau tadi itu komunikasinya satu kelompok, tapi di dalam kelompok ada anggotanya. Ini komunikasi antar kelompok. Yaitu kegiatan komunikasi berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi jumlah pelakunya ini mungkin banyak ya. Jadi jumlah pelaku karena kelompok dengan kelompok ya, di dalam kelompok ini ada anggotanya, di kelompok yang lain juga ada anggotanya ya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini boleh jadi hanya 2 orang maupun beberapa orang, tapi masing-masing membawakan peran dan kedudukan sebagai wakil dari kelompok masing-masing ya. Jadi bisa saja di sini ada kelompok ya, kelompok mungkin anggotanya mungkin beberapa, dan ini berkomunikasi dengan kelompok yang lain juga anggotanya juga yang ada juga anggotanya. Aduh, apa Pak Yusuf? Langsung aja Pak Yusuf berikan contoh ya. Contoh misalnya saat kita meeting dengan klien ya. Jadi misalnya contoh saya dapat project untuk membuat logo ya. Saya ngajak tim saya, ada desainer ya. Kemudian ada copywriter dan saya sebagai project manager. Berarti 3 orang. Ini kelompok ya, kelompok perusahaan saya ya. Berarti 3 orang. Kemudian saya datang ke klien ya. Klien itu ditemuin sama bagian marketing, kemudian ada bagian humas atau bagian PR ya. Terus kemudian mungkin ada direkturnya ya, atau mungkin ada bagian-bagian yang lain, mungkin lebih banyak lagi. Di sana mungkin ada 10 orang. Berarti saya kelompok, di sana kelompok ya, saya berkomunikasi antar kelompok ya, gantian ya. Saya kadang-kadang mungkin saya ngomong sebagai timnya, ketua tim ya, tapi mungkin saya berkesempatan sama desainernya dulu, ini tolong jelas kenapa kok ambil warna merah, atau mungkin saya minta sama copywriter ya, kenapa kok kata-katanya seperti itu. Ini komunikasi. Jadi saya sebagai komunikator, yang sana komunikan mungkin didengerin sama, tapi kemudian di sana juga dalam salah satu dari kelompok klien itu mungkin juga saling ngomong ya, direkturnya ngomong, mungkin yang lain ngomong. Ini komunikasi kelompok ya. Pak Yusuf, itu bukan komunikasi kelompok kan? Ya sebenarnya ya bukan, karena kan kelompok saya beda sebenarnya. Tapi kalau mungkin dianggap sebagai komunikasi terdiri dengan lebih daripada 1 orang ya, tapi kalau dimaksudkan sebagai seperti kayak tetap seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini A dan B ya. A ini adalah kelompok saya, B ini kelompok klien, ya tetap berarti berbeda ya. Meskipun cara keseluruhan ya orang-orangnya juga demikian banyak. Saya mau memberikan contoh lagi, mungkin komunikasi antar kelompok itu di mana? Banyak ya, seperti misalnya penyuluhan kesehatan ya. Ada satu kelompok dari puskesmas, itu mungkin ada dokter, ada mungkin perawat, ada mungkin tim komunikasi berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat situ jelas banyak orang ya, mungkin ada Pak RT-nya, ada bagian si kesehatan, dengan ada warga. Ini antar kelompok ya. Bisa saja mungkin kelompoknya bukan 2. Kebetulan saya tadi itu kelompoknya 2 ya, kelompok saya dan kelompok klien. Atau tadi itu ketika ada penyuluhan kesehatan, kelompok puskesmas sama kelompok masyarakat, mungkin bisa aja mungkin kelompoknya mungkin nggak hanya 2, bisa 3 ya. Ini kalau misalnya pas lagi membahas sesuatu atau mungkin ada masalah sesuatu, kelompok ini berdiskusi ya. Kenapa nggak wakilnya aja ya? Bisa aja sih wakilnya, tapi mungkin kurang cukup ya. Mungkin ya kalau dibawa semua mungkin kurang, tapi mungkin satu kelompok tadi mungkin sudah merupakan bagian dari wakil. Misal kelompok ini ada 3 orang, kelompok sana ada 3 orang, kelompok ini 3 orang ya. Oke, berikutnya komunikasi organisasi ya. Komunikasi
komunikasi organisasi adalah komunikasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi atau komunikasi antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi antar kelompok bahwa sifat komunikasi organisasi ini lebih formal. Karena ini adalah, tadi itu saya bilang tadi ya, komunikasi kelompok ya, ini lebih besar lagi ya. Sudah mungkin antar kelompok, tetapi ini dibatasi oleh satu organisasi, sehingga kalau satu organisasi ini mereka punya aturan ya, diatur. Contoh misalnya saya mengundang ya, saya sebagai misalnya direktur sebuah perusahaan kopi misalnya ya, saya ngundang semua karyawan ya, karena mau ulang tahun ya. Di situ mungkin ada departemen produksi yang di pabrik atau ya, ini jarang muncul ini ya, karena kan dia shift-shiftan. Terus kemudian ada departemen sales yang juga sering keliling, ini juga jarang ada. Tapi kemudian ada departemen akuntansi, kemudian mungkin ada departemen IT ya, ini kumpul ya. Nah ini sebenarnya kelompok, tapi ketika semua berkomunikasi di dalam tempat itu, di tempat saya ya, itu semuanya tetap di dalam bingkai sebagai organisasi, ada urutan, ada aturan ya. Beda dengan tadi itu yang ketika misalnya tadi ada penyuluhan, itu mungkin berbeda ya, nggak saling patuh ya. Kalau ini ya jelas ada urutannya, saya ngomong ya, jadi nggak bisa pating strometan ya, karena kan bagaimana juga mereka misal karyawan saya. Ini komunikasi organisasi ya. Kemudian berikutnya komunikasi dengan masyarakat luas, ini yang paling besar ya, yang paling puncak ya, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat luas ya. Bentuk komunikasinya dapat dilakukan dua cara, yaitu komunikasi massa, yaitu komunikasi lewat media massa. Jadi komunikasi massa ini sebenarnya adalah singkatan dari komunikasi lewat media massa. Jadi kalau kalian sering dengar komunikasi massa ya, dulu kalau nggak salah ilmu prodi itu namanya ilmu komunikasi massa ya. Makanya kemudian karena kalau kesannya komunikasi massa hanya lewat komunikasi lewat media massa atau kepada massa banyak orang, maka padahal komunikasi kan luas seperti tadi itu komunikasi antar pribadi, maka cukup namanya ilmu komunikasi ya. Media massa itu seperti radio, majalah, surat kabar, televisi, dan yang terbaru adalah lewat internet ya. Kemudian jadi yang pertama itu, jadi komunikasi yang dilakukan ke masyarakat luas ya, bentuknya bisa dua cara, yaitu komunikasi lewat media massa. Contoh tadi itu seperti penyiar ya, ngomong di depan corongnya, tapi itu didengarkan banyak orang ya. Apa medianya? Medianya radio ya. Terus kemudian yang kedua ya, komunikasi yang tanpa media massa, tapi ke banyak orang ya, campur ya. Misalnya contoh saya memberikan seminar training ya, kayak beberapa waktu yang lalu saya memberikan seminar di Pasuruan ya, yang mendengarkan adalah wakil dari koperasi-koperasi yang ada di Kota Pasuruan ya. Ada mungkin sekitar 100-an lebih, mungkin ya 100 lebih, tapi nggak sampai 200 ya, satu aula ini penuh ya. Nah ini saya ngomong ke banyak orang ya. Mereka bisa saling mengenal, bisa tidak saling mengenal ya, karena panitianya bisa ini mengundang gitu. Mereka mungkin baru tahu atau baru kenal di situ. Nah, ini komunikasi massa, tapi tanpa lewat media massa ya. Atau mungkin saya jualan di pasar, saya diutus kayak keren ya. Saya disuruh sama perusahaan saya untuk jualan deterjen misalnya. Budal lo nang pasar iku dodolan, siap bos gitu ya. Saya langsung menggawa mobil yang ada megafonnya, saya siapkan di depan mobil itu produk-produknya, saya langsung ngomong di depan megafon itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yang anak, saya yang keluarga, monggo di sini. Ya ini saya juga nggak kenal mereka, yang di sini pun juga tidak saling mengenal. Mereka kemudian berkumpul. Ya, ini juga komunikasi massa. Pak Yusuf, apa bukan komunikasi kelompok? Itu lo nggak ada kelompoknya. Siapa kelompoknya? Ada nggak ikatannya? Nggak ada. Kalau saya ya, saya mungkin bawa tim ya, ada kelompok mungkin saya bawa dua tiga orang, ada sopir, ada mungkin tim sales saya ya mungkin. Ya ini, tapi yang di sana, yang di pasar gitu ya. Atau mungkin
apa memberikan penyuluhan misalnya masalah lalu lintas ya. Saya kumpulkan warga yang di pinggir jalan, ayo kumpul. Terus kemudian saya memberikan penyuluhan tentang pentingnya keselamatan berkendara misalnya. Ini juga komunikasi massa, tapi langsung tidak lewat media massa. Tapi memang pengertian komunikasi massa adalah komunikasi lewat media massa. Maka di sini pengertiannya bukan komunikasi massa, tapi komunikasi dengan masyarakat luas. Ini yang paling puncak ya. Jadi kalau kita lihat komunikasinya yang paling atas adalah komunikasi masyarakat luas. Lewatnya bisa komunikasi massa atau komunikasi non media massa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Setelah ini kita akan kalian presentasikan ya. Saya ingin penasaran juga ini ya. Kenapa kalian mengangkat film-film itu? Oke. Lanjut, tujuan dan akibat komunikasi ya. Menurut Wilbur Schramm ya. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber adalah ini tadi ya, memberikan informasi, memberikan informasi ya seperti kayak penyiar, pembawa acara berita di televisi ya, itu menyampaikan informasi ya. Mendidik seperti saya ya, menyenangkan, menghibur itu mungkin kayak pelawak atau mungkin apa ya, kok menghibur ya, atau menganjurkan suatu tindakan persuasi. Ini para penyuluh kampanye ya, kampanye apa misalnya tadi itu kampanye dilarang apa, kampanye tidak merokok misalnya ya. Kalau tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima ya berarti kalau memberikan informasi kita berarti memahami informasi. Kalau kemudian mendidik seperti kalian ya, kalian menguasai, mempelajari, menjadi paham. Menyenangkan, menghibur ya dari komunikan ya menikmati. Sedangkan menganjurkan suatu tindakan persuasi dari pihak penerima adalah entah menerima atau menolak tadi itu. Bapak, mari kita hentikan rokok kita. Oh, kok enak, rokok itu enak ya misalnya. Ini menolak ya. Iya ya, nah, itu mungkin ya. Iya ya, kita apa namanya, nggak usah merokok lah, nggak karena kan pasti mungkin si komunikatornya yang penyuluh tadi itu memberikan, sudah diatur ya komunikasinya, bisa benar-benar mempengaruhi ya, mungkin bisa menerima. Nah, tujuan dan akibat komunikasi menurut Harold D. Laswell, komunikasi mempunyai 3 fungsi sosial: pengawasan lingkungan, korelasi di antara bagian-bagian dalam masyarakat untuk pencapaian konsensus ya mengenai lingkungan. Kemudian berikutnya adalah sosialisasi. Yang pertama kontrol lingkungan ya, pengawasan lingkungan ya, komunikasi. Ini yang berkaitan dengan fungsi sosial ya. Jadi yang pertama sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial ya seperti di dalam sosial ini, di dalam kelompok ini ada aturan, ada strukturnya, ada fungsinya. Kalau kita yang belajar di sosiologi komunikasi, ada strukturnya, ada aturan. Nah, ini mungkin aja yang ada yang mungkin tidak taat. Nah, komunikasi ini salah satunya adalah sebagai kontrol sosial. Kamu salah, kamu tidak dipanggil, ditegur dan macam-macam. Yang kedua adalah korelasi antara bagian dalam masyarakat untuk mencapai konsensus mengenai lingkungan. Jadi mereka berkomunikasi untuk menjadi paham terhadap permasalahan-masalahan. Misalnya contoh, ini kok rumah lingkungan kita kok sering banjir ya. Nah, mereka mencari konsensus, anaknya gimana ya? Kita ini aja deh, kerja bakti membersihkan saluran air, sehingga kalau hujan airnya nggak mampat, sehingga kemudian menggenang ke jalan, tapi jalan terus misalnya. Atau sosialisasi, ya ini di mata kuliah di sosiologi komunikasi kita sudah sampai sini, yaitu yang digunakan untuk bagaimana warisan atau budaya ini bisa berlanjut ke budaya yang lain. Maka seperti yang saya ceritakan di mata kuliah sosiologi komunikasi, untuk bisa menyampaikan budaya satu dari generasi ke generasi, maka alatnya salah satunya adalah lewat komunikasi. Yaitu apa? Ya ini sosialisasi. Jadi misalnya diajarin, diceritakan, misalnya contoh masalah norma ya, kita mungkin sejak kecil dibilangin sama orang tua gak boleh begini, gak boleh begitu, kemudian kalian mungkin akan cerita ke anak kalian, kemudian ini berarti berlanjut terus gitu ya. Kalau nggak diberitahu ya nggak sampai, nggak dikomunikasikan juga nggak sampai ya. Maka di sini kalau kita lihat dari kepentingan sosial adalah berbagi pengetahuan umum tentang lingkungan sekitar, bisa sosialisasi peran nilai kebiasaan, memberi hiburan kepada masyarakat, atau pencapaian konsensus ya,
Kemudian untuk kepentingan tujuan komunikasi dipandang dari kepentingan individual adalah menguji, mempelajari, dan memperoleh gambaran tentang realitas, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat, menikmati hiburan, rileks, melarikan diri dari kesulitan hidup sehari-hari, menentukan keputusan, pilihan, bertindak sesuai aturan. Ini menurut Harold Laswell ini ya. Oke, terakhir ya. Tujuan dan akibat komunikasi, ya, secara umum akibat dari komunikasi dapat mencakup 3 aspek. Ya, ini tujuan dan akibat. Yang pertama adalah aspek kognitif, ya. Kognitif ini terkait dengan di otak, ya, masalah memori, ya, pengetahuan, kesadaran, ya, menjadi tahu, ya, menjadi tahu atau menjadi kenal, menjadi sadar. Ini adalah aspek komunikasi. Contoh apa? Ya ini seperti kita belajar komunikasi, jadi tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi, apa yang disampaikan Laswell seperti ini. Nah, ini contoh kognitif ya. Kemudian berikutnya adalah afektif ya. Afektif ini menyangkut sikap atau perasaan atau emosi. Misalnya ketika kita mendapat informasi dari penyuluh kesehatan, oh iya ya, ternyata ini berbahaya ya. Ya udah, saya misalnya berhenti merokok ya. Ini contoh, ini setuju, terus gembira, marah ya gitu ya. Ini contoh afektif yang berkaitan dengan sikap atau perasaan. Jadi mungkin lebih ke hati, yang tadi itu lebih di otak, lebih di kepala kalau digambarkan ya. Dan yang terakhir adalah perilaku ya, konatif ya, menyangkut perilaku tindakan. Jadi komunikasi ini kemudian langsung ditindaklanjuti dengan tindakan ya. Contoh yang tadi itu misalnya saya sebagai penyuluh kesehatan bahaya merokok misalnya, kemudian dia berhenti ya. Atau mungkin ya tadi itu saya membuat iklan, ketika kemudian dibaca sama pembaca iklan, kemudian mereka melakukan apa yang saya inginkan di iklan, misalnya pergi berbelanja atau mungkin makan di restoran saya, seperti itu konatif ya, jadi melakukan ya. Bisa saja mungkin tidak melakukan ya, anti, tapi memang di sini kalau digambar itu konatif itu di tangan dan di kaki ya, sedangkan afektif ini adalah di hati, sedangkan kognitif ini adalah di kepala ya. Kognitif itu lebih ke arah memori, pemahaman, pengetahuan ya, jadi tahu, jadi kenal, jadi sadar, itu kognitif. Sedang afektif itu lebih di hati, bisa setuju, tidak setuju, suka, benci, marah. Sedangkan konatif ini adalah di perilaku ya, sudah langsung dilakukan atau mungkin tidak melakukan. Oke, mungkin demikian apa yang sampaikan. Saya sekarang gantian kalian. Saya ingin tahu kalian presentasi tentang tugas kalian tentang film yang mengandung komunikasi efektif. Monggo, saya nilai. Mulai dari kelompok mana? Ketua kelas, monggo kalau mau menunjuk atau mengatur ya. Kemarin ada kelas yang meminta ketua kelasnya yang mengatur, Pak, kemarin tuh sebenarnya sudah saya siapkan Pak urutannya ini gitu. Oh iya, mohon maaf ya, semacam mohon maaf dalam hati Pak, saya bersyukur ini kalau ketua kelasnya malah punya inisiatif ya. Saya biasanya siapa yang mau aja, tapi kalau ketua kelas mungkin sudah mengatur, monggo. Nah ini mungkin mau menyampaikan Ya, Pak. Dari yang siap dulu aja Pak. ya, kamu sampaikan aja sebagai ketua kelas. Ya takut tersinggung, baru tahu ternyata ada yang ketua kelas yang seperti itu. Siapa yang sudah siap, Aini? Sebentar Pak. Ya, saya penasaran ini, kenapa kalian mengangkat film-film itu ya. Pasti ini kan ada yang sudah nonton ya, dari satu kelompok itu pasti ada yang sudah nonton. Ayo kameranya on semua. Kita diskusi sekarang melihat film-film yang ditonton teman-teman dan lain ya. Siapa tahu juga mungkin jadi referensi. Kan besok libur ya, Sabtu Minggu libur kan, bisa nonton film. Nah, ini kan ada rekomendasi dari teman-teman kita. Termasuk ini, makanya memang saya siapkan kalian untuk presentasi.
Ayo, kelompok siapa ini? Ketua kelas, Karimah. Semoga diam semua. Sekalian saya nilai untuk nilai untuk presentasinya. Ya, ya kalau nggak memberikan presentasi, berarti nggak ada nilai presentasinya. Pak Waldi, Yang lainnya dulu aja, Pak. kenapa suaramu pelan sekali? Ya, kenapa Pak Waldi? Yang lainnya dulu aja. Yang lainnya. Kenapa kalau kamu belum mengumpulkan tah? Sudah, Pak. Kamu saya, Pak. Nah, tinggal dibacakan aja toh. Kenapa film itu kamu angkat? Ada komunikasi efektifnya di mana gitu? Nggak usah membaca PowerPoint-nya, tinggal dipresentasikan aja. Ya kayak saya seperti ini komunikasi. Mungkin dimulai dari ketua kelas dulu, mungkin kelompoknya ketua kelas. Monggo ketua kelas. Saya tanyakan ke kelompok saya dulu ya, Pak. Oke. Mau apa enggak? Rasendria, kelompokmu siap? Amelia, Sebentar, kelompokmu Pak. siap? Oh gitu. Amelia, sudah siap kelompokmu? Masih dirundingin, Pak. Kok dirundingin, kayak dirundingin kayak apa ya? Kan sudah selesai. Dari Pak Yusuf aja, Pak. Begitu, oke, sesuai dengan apa yang saya terima ya. Karena ada yang Iya. kelompok yang belum mengumpulkan ini ternyata. Kenapa nggak mengumpulkan ini? Kelompok 8, 9 nggak mengumpulkan tugas ini. Oke, saya urut aja kelompok yang saya terima duluan ya. Kelompok 2, ya, kelompok 2 ini Aurora. Kelompoknya Aurora. Monggo kelompok 2 yang mengumpulkan duluan. Monggo, kelompok 2, Aurora. Ya, Pak. Ya, setelah kelompok 2, berikutnya kelompok yang sudah mengumpulkan lebih dulu adalah kelompok 3. Ya, kelompoknya Dido. Siap-siap kelompok 3 ya. Setelah kelompok 3, siap-siap kelompok 5. Adam Alansah. Ya, ini saya urut berdasarkan mengumpulkan duluan. Permisi, Pak. Apa sudah muncul, Pak, slide-nya? Belum, yang muncul Google Meet-nya. Nah ini, Ini, muncul Pak. ini. Sudah muncul, Aurora. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain mungkin monggo kameranya on, jadi bisa. Kamu juga Aurora mungkin kameranya on juga, jadi kita tahu komunikatornya. Kamera saya nggak ada, ini pakai Oh komputer. ya wes. Yang lain berarti tolong kamera on supaya si Aurora juga merasa berkomunikasi. Monggo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif dari film India. Hmm. Anggota kelompok ada saya sendiri, Aurora, ada Safira Wahyu, Iki, Jovanka, sama Silvi. Hmm. Film yang kami angkat yaitu berjudul Three Idiots. Lucu pol itu. Iya. Film ini berkisah tentang persahabatan 3 pemuda yang menjadi mahasiswa baru di kampus teknik. Mereka adalah Farhan, Uresi, Raju, dan Ranco. Ketiganya mengemban ilmu di universitas yang terkenal, sangat disiplin dalam menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Universitas Kayak tersebut Undika berarti. sosok rektor kejam bernama Profesor Viru, atau biasa dipanggil Virus. Tak ada yang bisa mengubah apapun, berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat sampai Ranco muncul. Poin ke-1 ada film yang menggambarkan kesuksesan atau kegagalan komunikasi yang efektif dari film The Idiot. Dalam scan ini jadi komunikasi proses pulang di kelas saat dosen meminta salah satu mahasiswa menjelaskan tentang arti dari mesin. Rancu tersenyum melihat dosennya. Dosen meminta Rancu menjelaskan arti mesin. Dia menjelaskan dengan bahasa yang sangat singkat dan sederhana, disertai dengan humor. Menerima pendapat Rancu karena terkesan tidak serius. Saat salah satu mahasiswa bernama Catu menjelaskan arti mesin dengan bahasa yang rumit yang terdapat di buku, namun Catur hanya menghafalnya. Dan dosennya terlihat senang. Kemudian Rancu disuruh keluar oleh dosen, namun ternyata dia dapat menjelaskan arti mesin dengan bahasa teknis yang baik, dan akhirnya dosen tersebut merasa heran dan kagum terhadap kecerdasan Rancu. Komunikasi efektif yang terjadi adalah yang pertama, komunikasi antara orang tua, yaitu dosen dan orang muda mahasiswa, di mana dosen tersebut tidak menghargai pendapat mahasiswanya. Terdapat komunikasi nonverbal, yaitu kemarahan sang dosen. Terjadi perdebatan persepsi antara keduanya. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tidak perlu begitu rumit, karena inti dari komunikasi yaitu proses pertukaran makna. Jadi bahasa yang sederhana dapat digunakan agar komunikasi lebih mudah dipahami. Ayo next. Diki apa? Jo, Safira, monggo. Pada scan ini, dosen menjelaskan dengan sangat cepat kepada mahasiswa tanpa adanya pengertian dari dosen kalau mahasiswanya belum paham. Mahasiswa hanya terbengong karena sistem belajar dari dosen yang terlalu cepat dan tidak komunikasi. Terjadi komunikasi searah dan komunikasi tidak langsung melalui media papan tulis. Komunikasi negatif karena mahasiswanya tidak mengerti apa yang dijelaskan dosennya. Dosennya juga tidak memberi ruang dan kesempatan pada mahasiswanya untuk bertanya. Seharusnya komunikasi harus efektif sehingga antara dosen dan mahasiswa terdapat empati dalam memahami satu sama lain. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dalam film Three Idiots dianalisis menurut komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bahasa verbal yang tersampaikan pada film Three Idiots antara lain seperti 1. Virus membuat surat peringatan yang tertuju pada orang tua Farhan dan Raju merupakan bentuk komunikasi verbal melalui tulisan. 2. Catur menyampaikan pidato saat Hari Guru merupakan bentuk komunikasi verbal melalui lisan. 3. Catur dan Mr. Dabi menulis sebuah pidato pada komputer perpustakaan merupakan bentuk komunikasi verbal melalui tulisan. Next. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang digunakan melalui bahasa isyarat atau body language. Dalam film
komunikasi verbal itu dicontohkan seperti yang pertama, virus selalu menggunakan pakaian formal, mengkomunikasikan bahwa dirinya adalah seorang yang rapi dan memiliki posisi penting yaitu sebagai seorang direktur. Yang kedua, pakaian khusus yang digunakan saat menghadiri pesta pernikahan maupun baju pengantin yang pria gunakan saat hendak melakukan dengan suhas menunjukkan bahwa ia adalah seorang pengantin yang tampil menawan. Yang ketiga, sepatu bermerek seharga Rp400.000 yang digunakan oleh suhas menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang kaya. Next. Alasan pemilihan film 3 Idiots adalah dari film 3 Idiots tersebut bisa tangkap pesan di pikiran kita yaitu milikilah kepercayaan pada dirimu sendiri. Kita harus memahami kemampuan diri kita dan memastikan potensi kita sendiri. Bila kita terus berusaha, kesuksesan dapat dipastikan. Film 3 Idiots ini memberikan definisi tentang pendidikan terhadap para pendidik serta peserta didik, di mana pendidikan merupakan proses pendewasaan diri serta modal seseorang untuk mendapatkan penilaian sebagai manusia yang benar-benar baik dan jujur pada diri sendiri dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Ya, coba aku mundurkan sampai ke nama kelompok tadi. Siapa? Aurora? Anggota kelompokmu mundurkan. Yes, berhenti. Luar biasa ini. Tepuk tangan buat kelompok 2 ini. Ya, luar biasa. Betul sekali ini. Jadi apa yang dibuat ini betul semua. Bagus-bagus ya. Kebetulan saya juga nonton ya. Sebentar, jangan di-close dulu. Saya mau tanya lagi. Apa namanya? Ini memang saya anjurkan ya, karena ini memang berkaitan dengan kehidupan kalian sebagai mahasiswa. Ini menceritakan juga tentang ya perjuangan mahasiswa sebenarnya. Ini bagus ini, mulai dari awal sampai kemudian sukses. Ini ceritanya cukup panjang, 3 jam. Dan film ini termasuk film laris dan termasuk juga yang dapat rate bagus. Ya, sekarang saya tanya ke siapa ini? Mungkin Aurora. Ini yang punya ide untuk memberi atau memilih film ini, film 3 Idiot ini siapa, Aurora? Silvi, Pak. Silvi? Silvi siapa? Nggak ada di sini. Oh, Rodito Jana, Silvi. Berarti Silvi sudah pernah nonton film ini atau bagaimana? Apakah kalian semua ini sudah nonton film ini? Pak. Saya baru lima semua ini nonton semua? Iya Pak, nonton. Berarti tahu kan pemerannya siapa, Diki? Tahu Pak. Pemerannya siapa itu yang lakonnya itu? Tahu Pak. Siapa namanya? Saiful. Hah? Ancu. Loh, bukan pemerannya. Terkenal ini. Ini dari pemain artis yang kaya raya ini. Inisialnya AK. Sudah nonton nggak Diki? Hah? Lupa Pak. Berarti yang tengah itu siapa namanya itu? Itu anak yang biasa nakal-nakal itu. Nakal-nakal tapi pinter, pinter ini, nakal-nakal tapi pinter ini. Apa kamu sudah nonton juga, El? Kok kamu tahu nakal-nakal? Sudah pernah nonton. Ya ini berarti belum ditonton di kini. Yang sudah nonton cuma Silvi aja. Ya, tentu apapun itu. Artisnya Kenapa Aurora? nonton Pak, cuma nama asli dari artisnya nggak tahu. Oh gitu. Padahal terkenal sekali ya. Ini dia juga sutradara sekarang produser. Namanya Amir Khan ya. Ya, ini film-filmnya yang dibintangi dan sutradari rata-rata diproduser rata-rata sukses ya. Contoh nanti mungkin kalau kalian mengangkat kasus juga kayak gini, selain film ini mungkin bisa ngambil contoh komunikasi yang efektif. Berarti juga komunikasi yang tidak efektif film India itu judulnya RK kalau nggak salah. Ini bintangnya juga sama Amir Khan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, bagus sekali.
seperti apa yang saya harapkan, yaitu kalau ketika kalian mengerjakan tugas seperti ini ya kayak gini. Oke, mungkin kelompok yang tadi saya sebutkan, siap-siap kelompok berapa tadi? Lupa aku. Setelah kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompoknya Dido. Silakan Dido. Ya, terima kasih, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Aurora, pertahankan. Gimana cara bikin tugasmu itu? Kan ini susah ini. Ya ketika kamu mengerjakan ini, berdiskusi kayak gitu gimana? Riset bareng-bareng dari WA Pak, lewat WhatsApp. Oh, komunikasinya lewat apa? WA chatting atau WA video call? Oh, gitu. Ya, oke. Monggo kelompok berikutnya, ya ini kelompok dari kelompoknya Dido, kelompok 3. Ini kelompok yang nomor 2 yang sudah mengumpulkan paling awal kelompoknya Aurora ini. Wah, bagus ini. Sudah bagus juga mengumpulkan awal. Sudah terlihat, Pak? Yes, sudah. Wah, ini belum nonton ya gue. Partner for Justice ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang present, Dido dan teman-temanmu tolong kameranya on pisan, Pak. Supaya enak komunikasi. Ayo, Rek, on ya. Lo mandi gak ya, Pak? Tak buka itu. Ya, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan menganalisa film yang menggambarkan kesuksesan dan kegagalan komunikasi. Yang film yang berjudul Partner for Justice, drakor, drama Korea. Kelompok kami terdiri dari Fiona, Gaby, Dido, saya sendiri, Tadi, dan Hana Yedija. Ayo itu next yo. Partner for Justice ini tak ditayangkan pada tahun 2018. Partner for Justice merupakan drama Korea bergenre misteri kriminal yang dirilis perdana 2018. Cerita dalam drama ini berpusat pada kerjasama seorang dokter forensik dan jaksa dalam menangani berbagai kasus. Kami mengambil drama Korea ini sebagai contoh film yang menggambarkan pentingnya komunikasi, karena komunikasi sangat penting dalam menangani. Sebentar, Fatwaldi. Ini film atau serial? Ini film atau berseri-seri gitu, ada seri episode 1, episode 2 gitu? Ada episodenya, Pak. Oh, ini berarti serial, bukan film berarti ini? Bukan, Pak, lebih ke serial. Ya, Itu serial tapi ini Pak, ceritanya per episode. Jadi episode 1 sama episode lainnya itu berbeda. Oh, gitu. Kasusnya, iya. Ya, tapi ini serial, maksudnya ada episode ya, bukan satu film selesai gitu ya. Oke. Iya. Ya. Monggo Fatwaldi diteruskan. Mana tadi Pak? Bentar, Pak. Kami mengambil drama Korea ini sebagai contoh film yang menggambarkan pentingnya komunikasi, karena komunikasi sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Bagaimana komunikasi dalam tim agar terpecahkan dan tidak salah menargetkan orang. Umumnya film misteri memang sangat mementingkan komunikasi berbagai pihak agar dapat memecahkan suatu masalah. Berikut adalah contoh berbagai komunikasi dalam drama ini. Iya, jadi yang adegan yang kami pilih pertama itu ada adegan awal yang ada di episode 9. Kami mengambil episode 9 karena kami rasa di sana banyak contoh-contoh komunikasi efektif dan tidak efektifnya. Nah, di sini kasus awalnya itu ada seorang anak bunuh diri. Dikiranya itu pembunuhan, tapi nanti akan dijelaskan di pertengahan sampai akhir
episode gitu. Nah, berawal itu dari itu tadi ayah, berawal seorang ayah dari anak yang baru saja meninggal tidak terima karena berdasarkan proses autopsi anaknya dinyatakan bunuh diri. Padahal pada nyatanya anaknya itu selalu juara 1 dan juara kelas. Terlihat rajin dan juga selalu belajar tepat waktu dan selalu menuruti orang tuanya. Kasus bunuh dirinya adalah ia lompat dari gedung atas sekolahnya dan sang ayahnya itu benar-benar tidak terima dan sangat heran. Boleh di next. Nah, setelah beberapa menit dokter forensiknya itu menyatakan bahwa anak itu bunuh diri. Namun ia menghilangkan kemungkinan pembunuhan karena kejadiannya itu tidak ada hasil perlawanan dan juga tidak ada luka-luka yang disebabkan dari luar. Dan juga itu juga didukung dari hasil rekaman CCTV. Namun ayahnya itu tetap dalam keadaan emosi sehingga masih tidak terima dan komunikasinya di situ kurang bagus karena si ayahnya itu emosi dan dokter forensiknya itu sendiri juga adalah teman dari ayahnya, jadi mau menyampaikan itu tidak tega. Boleh next. Nah, di adegan tengah ini mulai disebutkan tentang kenapa sih atau tentang penyebab dari anak ini bisa bunuh diri itu tadi. Yang pertama di gambarnya ini ada percakapan bahwa ada bekas kulit gatal dan melepuh. Dan kedua orang yang dibawa itu adalah polisi. Dan polisi mengetahui kalau ini tuh adalah gejala kecanduan obat seperti itu. Nah, pada adegan itu terdapat komunikasi yang efektif, yaitu mereka semua itu berdiskusi antara satu dan lainnya tentang bekas-bekas luka yang ada di mayatnya anak itu tadi, karena di dalam ruang autopsinya itu terdapat ruang lalu ada jendela kaca, jadi ada orang yang bisa melihat dari luar, namun hanya orang-orang tertentu saja. Dan di situ ditemukan bahwa anak tersebut ada bekas-bekas kecanduan obat itu. Nah, di sini terlihat bahwa ada alkemis atau ahli kimianya itu bilang kalau jumlah obat dalam tubuh Song Jae, nama anak itu adalah Song Jae, sama seperti rumah sakit umum. Maksudnya adalah seperti kiasan gitu. Jadi di dalam tubuhnya Song Jae itu banyak sekali kandungan obat-obat dan itu sangat bermacam-macam. Dan di situ juga dijelaskan bahwa dalam tubuh Song Jae terdapat obat-obat barat, obat herbal, jamu dan lain-lain. Ada lebih dari 10 zat dan juga itu semua ada di badannya si Song Jae ini. Next. Nah, dari semua obat yang ada di dalamnya itu, mereka dapat menyimpulkannya satu sama lainnya itu bahwa anak ini telah kecanduan obat sehingga memungkinkan dia overdosis, lalu halusinasi dan akhirnya bunuh diri seperti itu. Next.
Nah, di sini dimulai diungkapkan bahwa sang ibu itu membelikan sebuah obat yang katanya orang adalah obat untuk menambah kecerdasan, dan akhirnya diberikan kepada anaknya agar anaknya itu menjadi juara kelas dan juga selalu rajin belajar seperti itu. Karena rajin belajar di sana di Korea itu sangat dijunjung tinggi, dan pelajar maupun mahasiswa yang pulang malam dari sekolahnya itu dianggap hebat dan dianggap pintar. Nah, kedua orang tuanya itu ingin anaknya seperti itu, sehingga orang tuanya itu rela memberikan apapun agar anaknya itu menjadi pintar, juara kelas. Nah, ternyata obat yang diberikan oleh ibunya itu adalah salah satu jenis obat narkotika. Loh. Orang tuanya sendiri ya? Kenapa? Orang tuanya sendiri yang memberi? Iya, orang tuanya sendiri yang memberi ke anaknya itu. Karena saking inginnya anaknya itu menjadi juara kelas seperti itu, Pak. Nah, di situ akhirnya anaknya ini karena terlalu banyak obat-obatan yang dikonsumsi dan ditambahi dengan obat narkotika itu tadi, membuat anaknya overdosis, lalu halusinasi. Dan di situ halusinasinya adalah dia itu ingin kebebasan dari kedua orang tuanya. Kebebasan yang dimaksud itu kebebasan untuk belajar. Nah, makanya ada adegan di situ si Song Jae atau anaknya itu bilang, apakah aku boleh tidur sebentar sebelum makan? Lalu ibunya itu bilang, kau jadi juara pertama di sekolah, lakukan sesukamu hari ini. Dan akhirnya ada adegan dia meloncat itu dari atas gedung, padahal di dalam otaknya itu dia sedang meloncat ke kasurnya untuk istirahat seperti itu. Berarti itu gedung apartemennya ya, bukan gedung sekolah ya? Gedung sekolah, Pak. Oh, gedung sekolah. Gedung Stikom, Pak. Boleh langsung di next saja. Nah, ini setelah itu polisi dan dokter autopsinya itu menyampaikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu juga kaget. Ternyata itu adalah obat narkotika, salah satu obat narkotika. Dan di situ ada yang bertanya, siapa yang memberikan hal itu kepada putraku? Ayahnya itu tanya seperti itu, dan ibunya bilang, itu aku dengar itu pil untuk belajar. Song Jae juga menyukainya karena itu membantunya berfokus. Nah, di sini juga terjadi komunikasi tidak efektif juga karena si ibunya ini tuh asal percaya aja sama omongan orang dan informasi dari orang, tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu dan langsung memberikannya ke anaknya itu tadi. Boleh langsung next. Nah, ini setelah hasil autopsi resminya keluar, sang ayah mengetahui bahwa anaknya selama ini tuh mengonsumsi narkotika yang membuat anaknya itu fokus belajar ketika malam hari dengan efek samping halusinasi. Ibu dan ayahnya melakukan komunikasi yang efektif karena berhasil mengungkap bagaimana akhirnya anaknya terjun dari atap sekolah. Sang ibu juga mengaku bahwa ia memberi obat itu karena anaknya menyukainya dan membuat anaknya dapat fokus sepanjang malam untuk belajar tanpa mengetahui sebenarnya obat tersebut berbahaya atau tidak. Jaksa tersebut menyatakan bahwa obat tersebut ilegal untuk disebarkan dan meminta bantuan ibu untuk mengungkapkan di mana ia mendapatkan obat tersebut dan menangkap pelakunya yang ternyata selama ini menjual narkotika secara ilegal. Di sini juga anaknya
hanya diam saja ke ibunya dan nurut-nurut saja. Oke, next. Nah, ini yang adegan akhirnya. Kuburan ya? Iya, kuburannya. Tapi bukankah orang Korea itu dibakar, bukan dimasukkan kuburan? Ada yang itu, Pak. Ada yang dikubur juga. Oh gitu. Iya. Next. Lalu pada adegan akhir berlatar tempat di kuburan anaknya, sang ayah dan ibu akhirnya ikhlas setelah menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal karena kelalaian mereka sendiri. Badan forensik serta jasa berhasil menangani kasus tersebut dengan komunikasi yang baik dalam proses autopsi dan penyelidikan lainnya. Ya, di bagian kesimpulannya ini, pada dasarnya komunikasi adalah hal yang sangat penting. Kami mengambil drama bergenre misteri kriminal untuk menunjukkan bahwa komunikasi dalam memecahkan kasus adalah hal yang sangat penting. Terjadinya kesalahpahaman pada saat berkomunikasi dapat terjadi karena banyak hal, seperti saat emosi atau sedih. Terkadang seseorang secara tidak langsung dapat menyimpulkan sebuah percakapan secara salah paham, seperti yang terjadi pada awal film ini. Begitu juga sebaliknya, komunikasi dapat berjalan secara efektif dengan dukungan adanya bukti-bukti yang dapat tersampaikan dengan baik. Kerjasama dan komunikasi tim sangat ditunjukkan pada film ini, karena jika tidak dilakukan dengan baik, akan memungkinkan hal yang buruk terjadi saat proses penyelidikan. Itu sebabnya pemilihan kosakata saat berkomunikasi dengan siapa perlu diperhatikan dengan baik. Dari kami, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Dido dikembalikan di anggota kelompok susunan kelompokmu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 3. Siapa Gaby yang memiliki ide untuk nonton film serial ini? Hana sama Fiona, Pak. Hana sama Fiona, Pak. Hana sama Fiona. Hana sama Fiona penggemar drama Korea. Saya kebetulan waktu itu pengen cari drama Korea kriminal, Pak. Terus akhirnya nemu ini. Terus kemarin saya kasih tahu ke Hana, terus dia akhirnya nonton juga. Teman-teman yang lain selain Hana sama Fiona juga sudah nonton ini. Fatwaldi sudah nonton juga? Ya, nonton, Pak. Saya ke drakor banget, Pak. Siapa yang memerankan itu Fatwaldi, pemeran utamanya namanya? Mihun. Mihun apa Sohun? Lee Mihun, Pak. Mihun bakso lah. Ya, luar biasa kelompok 3 ini ya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi benar-benar apa yang saya inginkan dikerjakan. Ternyata kalian dengan layah-layah ini ternyata juga bisa menangkap ilmu yang saya sampaikan ya. Wah, luar biasa. Ini saya baru tahu dengan feedback seperti ini, saya berikan tugas, ternyata kalian paham dengan ini. Wah, saya senang ini. Tapi kalau enggak, kadang-kadang saya bertanya-tanya, ini anak-anak paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Memang kadang-kadang perlu untuk ada feedback seperti ini. Ternyata kalian mengerjakan luar biasa, paham semua, persis seperti yang saya inginkan. Ya seperti ini, maksudnya kalian mencari film yang benar-benar ada komunikasi, entah itu efektif atau tidak efektif, luar biasa. Ya, jadi saya sungguh sangat bahagia dan senang dan puas ya bahwa kalian memang sudah mengerjakan seperti apa inginkan. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi sementara kelompok ini aja. Mungkin minggu depan kalau ada waktu kelompok yang lain presentasi. Ada yang mungkin ditanyakan tentang materi hari ini? Pak, ini saya tutup ya, Pak? Ya, tutupan. Nah. Makasih, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan pagi ini. Ya, Pak Yusuf ada tugas nggak ada? Ya, ya mungkin untuk minggu depan kita teruskan kelompok yang lain kalau mungkin ada waktu. Ya. Sekali lagi terima kasih atas apa yang kalian usahakan, dan mungkin kelompok-kelompok yang lain ya
bisa menyaksikan film yang lain. Jadi misalnya kelompoknya Fatwaldi nonton film India, kelompoknya siapa tadi, Aini, siapa kelompoknya tadi itu? Ya nonton Aurora nonton film Korea. Saya yang India sudah nonton, yang ini saya terus terang nggak suka kalau film berseri-seri itu, nggak suka ya, model serial itu nggak suka, nggak punya waktu. Saya kepinginnya selesai gitu. Kalau sequel kayak franchise kayak misalnya The Fast and Furious boleh lah, tapi bukan yang berlanjut-lanjut seperti itu kayak sinetron. Oke, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga ilmu yang kita pelajarin bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Iya.